Agensi virtual YouTuber Hololive melebarkan agensi mereka ke Indonesia dan melahirkan para virtual talent generasi 1, 2, dan 3. Keberadaan mereka di sini cukup sukses mengambil perhatian penonton lokal maupun internasional. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa Hololive memilih Indonesia? Kenapa tidak dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, atau negara lain yang sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas. Sebelum masuk ke inti jawaban, mari kita cari tahu apa itu Hololive. Hololive merupakan agensi virtual YouTuber yang dikembangkan oleh Cover Corporation. Awal mulanya, agensi ini hanya beroperasi di Jepang. Namun, setelah melihat para penontonnya dari berbagai negara, Hololive kemudian memutuskan untuk memperluas bisnisnya ke negara lain, seperti Indonesia, Cina, dan Hololive English. Lanjut ke pertanyaan sebelumnya, kenapa Hololive memilih Indonesia? Menurut sebuah data, Indonesia menempati peringkat 4 dengan jumlah populasi manusia terbanyak di dunia, dengan total kurang lebih 270 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak se-Asia Tenggara, diikuti oleh Filipina dan Vietnam. Ditambah lagi, pengguna media sosial di Indonesia termasuk yang paling banyak. Ada sekitar 191 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan media sosial lainnya. Dari angka pengguna media sosial saja, Indonesia sudah melebihi penduduk Filipina maupun Vietnam. Apakah alasan ini yang membuat Hololive memilih Indonesia? Bisa iya, dan juga bisa tidak. Bukan berarti agensi Hololive memilih Indonesia hanya karena Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial terbanyak se-Asia Tenggara atau karena jumlah populasi manusia. Topik virtual YouTuber sebelum tahun 2020 belum begitu populer seperti sekarang ini. Topik virtual YouTuber baru meningkat di tahun 2020 ketika virtual YouTuber Hololive Indonesia generasi pertama memulai debutnya dan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat terpaksa di rumah kemudian mencari hiburan online. Lalu, jika bukan karena jumlah pengguna media sosial terbanyak dan jumlah populasi manusia, alasan apa lagi yang membuat Hololive memilih Indonesia? Pertanyaan itu dijawab langsung oleh CEO Cover Corporation di video ini. なんでインドネシアから？そうですね、インドネシアって結構日本のアニメとかが人気で結構コスプレとかも人気があったりしてですね、日本の文化が結構浸透している地域だっていうところで、結構ホロライブとの親和性が高いかなっていうふうに考えました。 Dirinya mengatakan kalau anime dan cosplay cukup populer di sini. Bisa dibilang kultur atau budaya Jepang sudah mengakar di Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena anime mulai tayang di Indonesia dari tahun 80-an, yang pada awalnya hanya bisa dilihat di televisi, hingga kemudian saat ini anime bisa diakses melalui smartphone dan komputer. Anime memiliki pasar untuk berbagai macam usia. Banyaknya pilihan judul dan kemudahan untuk mengakses menjadikan penggemar anime semakin bertambah setiap tahunnya. Dari judul anime untuk penonton anak-anak, kemudian remaja, hingga orang dewasa. Jadi tidak mengherankan kalau penggemar anime masih bertahan hingga saat ini, dan malah semakin bertambah setiap tahunnya. Dampak positif dari banyaknya penggemar anime adalah munculnya komunitas anime yang nantinya melahirkan event-event atau acara Jepangan dan cosplay. Setiap tahunnya, berbagai macam event selalu diselenggarakan di berbagai daerah. Ratusan atau bahkan ribuan pengunjung dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul bersama komunitas sesama penyuka anime dan budaya Jepang. Para cosplayer hadir untuk memeriahkan acara dan berlomba memenangkan kompetisi. Terbentuknya komunitas inilah yang membuat Hololive memilih Indonesia daripada negara lain. Itu saja video kali ini. Jika ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.